Pendidikan katanya adalah jalan keluar dari kemiskinan. Tapi tak banyak yang bertanya, siapa yang benar-benar bisa masuk ke jalan itu? Di berita, mereka bicara soal anggaran triliunan. Di pidato, kata-kata inklusi dan kesempatan untuk semua orang terdengar sangat meyakinkan. Tapi di kos kecil ini, di antara panci mie instan, nota print, dan saldo 0 rupiah, cerita lain sedang berlangsung. Film ini bukan tentang mimpi yang berhasil diraih, tapi tentang sebuah mimpi yang dipertahankan dengan rasa lapar. Tentang anak-anak yang disuruh percaya, tapi harus mengatur hidup di tengah sistem yang tak pernah adil sejak awal. Paulo Freire pernah berkata, jika pendidikan tidak membebaskan, maka ia hanyalah sebuah alat penindasan. Setiap pagi, aku selalu bangun lebih dulu. Bukan karena ambisi besar, tapi karena takut uang makan hari ini tak cukup. Kadang, sesekali aku hanya ingin makan enak. Tapi, saat membuka aplikasi, kututup kembali aplikasinya. Dan, kupilih menahan lapar agar bensin ke kampus tetap aman. Aku sering membaca teori tentang keadilan sosial sambil menyeduh mie instan sisa semalam. Katanya pendidikan itu membebaskan, tapi di sini yang kurasakan justru sebuah beban. Sebuah beban yang dibagi dalam bentuk tugas, angka, dan biaya yang tak terlihat. Eko Prasetyo pernah berkata, orang miskin dilarang sekolah, bukan karena mereka tak mau belajar, tapi karena tak mampu membayar jalan masuknya.
Kami diminta berpikir kritis, tapi tak pernah diberi ruang untuk istirahat. Di kampus, kami semua terlihat sama, tapi di luar kelas, tak semua dari kami punya cukup ruang untuk belajar, punya waktu yang cukup, atau bahkan punya kesempatan untuk makan 3 kali sehari. Satu lembar print harganya Rp1.000, tapi terkadang Rp1.000 itu juga bisa jadi uang tambahan untuk membeli sarapan. Di rapat-rapat kampus, kami sering disebut sebagai generasi unggul, tapi sistem tak pernah bertanya siapa yang harus menunda makan demi mencetak selembar tugas di esok hari. Di media sosial, kuliah tampak seperti hidup yang menyenangkan. Tapi, tak semua orang punya wifi dan ruang yang tenang untuk mengaksesnya. Inklusif, katanya, tapi inklusi apa yang bisa dirasakan kalau makan saja masih harus dijadwal dengan strategi bertahan?
Aku duduk di sini, sendiri, di tengah kampus yang katanya milik kita semua. Tapi, hari demi hari, aku tersadar, tidak semua benar-benar diundang untuk tinggal lama. Jas alma mater kami memang sama, tapi tak semua dari kami datang dengan perlengkapan yang sama. Ada yang membawa ketenangan, dan ada juga yang membawa kekhawatiran yang tak bisa ditaruh di dalam tas. Di kelas, kami belajar soal kebijakan, demokrasi, dan pembangunan. Tapi siapa yang membicarakan tentang kenyataan bahwa ruang kuliah ini makin lama terasa seperti seleksi ekonomi secara diam-diam. Aku tak sedang melamun, namun aku sedang mencatat hal-hal yang tak tertulis di silabus, bahwa sebagian dari kami tidak punya ruang belajar di rumah, tidak punya wifi yang stabil, tidak punya uang untuk fotokopi. Tapi kami diminta menyelesaikan soal yang sama, tugas yang sama, dan target yang sama. Dan ketika kami gagal, yang dinilai bukan sistemnya, tapi kami yang dianggap tak cukup kuat. Mereka bilang yang penting niat, tapi nyatanya niat tak bisa dicetak jadi makalah, tak bisa ditukar jadi uang pulsa, dan tidak bisa jadi bukti kalau kita sudah bayar UKT. Padahal nyatanya UKT itu belum sempat dibayar. Mungkin kami terlihat biasa saja, duduk, diam, belajar, seperti mahasiswa lain pada umumnya. Tapi, diam kami adalah suara, dan belajar kami adalah sebuah simbol perlawanan. Simbol perlawanan pada sistem yang terlalu sibuk menilai sebuah hasil, tapi lupa menghitung keberanian kami dalam bertahan. Ini bukan tentang siapa yang rajin, tapi siapa yang paling lama bertahan. Bertahan di medan yang tak pernah dirancang untuk berpihak pada yang punya ekonomi pas-pasan. Ini bukan kisah inspiratif, bukan cerita hebat tentang seseorang yang berhasil melawan keterbatasan. Ini adalah cerita yang tak pernah dianggap cerita, karena terlalu biasa, terlalu sunyi, dan terlalu sering terjadi. Pendidikan dijanjikan sebagai senjata, tapi senjata itu diserahkan hanya pada mereka yang sudah punya perlindungan sejak awal. Kami diminta percaya, tapi kami juga yang paling sering dibatasi, dibebani, dan disuruh tetap tersenyum agar kampus tetap terlihat setara. Kami bukan gagal, kami hanya hidup dalam sistem yang selalu memberi tempat lebih dulu kepada mereka yang sudah punya modal untuk duduk tenang. Kami bukan menolak mimpi, kami hanya tak bisa membeli jalannya. Dan karena itulah yang akhirnya terlihat bukanlah sebuah ketimpangan, tapi sebuah kesunyian yang diciptakan oleh sistem. Karena nyatanya, yang paling mahal dari pendidikan bukanlah uang kuliahnya, tapi harga untuk tetap terlihat kuat saat sebenarnya dunia telah begitu berat. Karena pada akhirnya, bukan kami yang perlu diperbaiki. Karena nyatanya, yang terlihat berhasil belum tentu tidak sedang bertahan. Karena pada akhirnya, yang mahal bukanlah mimpinya, tapi
jalan menuju mimpinya.